Om Swastiastu. Para sahabat yang saya muliakan, pada sloka Bhagavad Gita sebelumnya, Sri Krishna telah menyatakan bahwa orang yang melihat kebenaran telah menarik kesimpulan bahwa badan material atau badan jasmani ini tidak tahan lama. Dan ada sesuatu yang tidak mengalami perubahan, bersifat kekal, yaitu sang roh atau sang Atman. Tidak ada seorang pun yang dapat membinasakan sang roh yang kekal ini. Kita memang tidak bisa melihat sang roh atau sang Atman yang tersebar di seluruh badan jasmani, karena ukuran sang roh atau sang Atman sangat-sangatlah kecil. Kitab Weda menyatakan bahwa ukuran sang roh adalah kalau ujung rambut dibagi 100, dan kemudian sekali lagi bagian-bagian ujung rambut itu dibagi menjadi 100. Maka tiap-tiap bagian itu adalah ukuran dimensi sang roh atau sang Atman. Karena begitu kecilnya ukuran sang roh atau sang Atman, sehingga masih banyak orang yang tidak mengakui adanya sang roh atau sang Atman pada setiap makhluk hidup. Namun kitab Weda memberikan penjelasan. Walaupun sang roh tidak dapat dilihat, namun adanya sang roh atau sang Atman dapat kita rasakan dengan adanya kesadaran dalam diri kita. Sang roh yang terletak di dalam jantung dan tersebar ke seluruh tubuh para makhluk hidup yang memiliki badan, sang roh tidak dapat dimusnahkan. Bersifat kekal, yang mendapatkan badan jasmani yang pasti akan berakhir. Begitu sang roh keluar dari badan jasmani, maka badan jasmani mulai membusuk. Karena itulah Sri Krishna bersabda, Najayate mriyate wa kadacin nayam bhutva bhavita wa nabuya ajo nitya shashwato yam purano Nahanyate hanyamane sharire Najayate mriyate wa kadacin Nayam bhutva bhavita wa nabuya Ajo nitya shashwato yam purano Nahanyate hanyamane sharire Najayate mriyate wa kadacin Nayam bhutva bhavita wa nabuya Ajo nitya shashwato yam purano Nahanyate hanyamane sharire. Yang artinya, tidak ada kelahiran maupun kematian bagi sang roh pada saat manapun. Dia tidak diciptakan pada masa lampau,
pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Dia tidak dilahirkan, berada untuk selamanya, dan bersifat abadi. Dia tidak terbunuh apabila badan dibunuh. Para sahabat yang berbahagia, sloka ini menjelaskan tentang kedudukan Sang Roh atau Sang Atman yang sebenarnya. Sang Roh tidak dilahirkan dan tidak mengalami kematian. Namun, seolah-olah Sang Roh dilahirkan karena Sang Roh masuk dan menerima badan jasmani. Maka badan dilahirkan. Apapun yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Oleh karena Sang Roh tidak dilahirkan, tidak ada masa lampau, masa sekarang, maupun masa yang akan datang bagi Sang Roh. Sang Roh adalah kekal, berada untuk selamanya, dan bersifat abadi. Apabila badan dari makhluk hidup dilukai oleh senjata-senjata yang dapat membunuh, diketahui bahwa Sang Roh yang hidup di dalam badan tidak terbunuh. Sang Roh begitu kecil, sehingga tidak mungkin ia dibunuh oleh senjata manapun. Yang dibunuh atau yang dianggap terbunuh hanya badan saja. Itulah sebabnya kadang-kadang Sang Roh juga disebut sebagai yang mantap atau kutasta. Walaupun Sang Roh tidak dapat dibunuh, bukan berarti Kitab Weda menganjurkan pembunuhan badan. Peraturan Kitab Weda adalah Mainsab sarwa butani. Jangan melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup manapun. Ahimsa paramo dharmo. Tidak menyakiti, membunuh adalah dharma yang tertinggi. Para sahabat yang saya hormati, karena yang dilahirkan adalah badan jasmani, maka badan jasmani ini akan mengalami perubahan. Ada 6 perubahan yang dialami oleh badan ini, yaitu badan dilahirkan dari kandungan seorang ibu, tahan selama beberapa waktu, berkembang, menghasilkan sesuatu, berangsur-angsur merosot, dan akhirnya lenyap atau mati. Akan tetapi, Sang Roh tidak mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Karena perubahan badan tidak mempengaruhi Sang Roh. Sang Roh bebas dari 6 jenis perubahan yang dialami oleh badan. Dalam kitab Kata Upanishad dijelaskan bahwa Sang Roh penuh pengetahuan atau penuh kesadaran. Karena itu, kesadaran adalah tanda adanya Sang Roh. Kalaupun seseorang tidak menemukan Sang Roh di dalam jantung, tempat Sang Roh bersemayam, ia masih dapat mengerti bahwa adanya Sang Roh hanya karena adanya kesadaran. Sebagai contoh, kadang-kadang kita tidak menemukan matahari di langit karena awan atau karena alasan yang lain. Tetapi cahaya matahari selalu ada, dan kita yakin bahwa hari sudah siang. Begitu seberkas cahaya menerangi angkasa pada waktu pagi.
kita dapat mengerti bahwa matahari sudah ada di langit. Begitu pula, oleh karena ada sesuatu, oleh karena ada kesadaran di dalam semua badan, baik manusia maupun binatang, maka kita dapat mengerti bahwa di sana ada Sang Roh atau Sang Atman. Para sahabat terkasih, dalam kata Upanishad, Skanda 1, bab 2, sloka 20 dijelaskan bahwa ada dua jenis roh, yaitu Sang Roh yang sangat kecil sekali atau Anu Atman, dan roh yang paling utama atau Wibu Atman. Kedua roh ini terletak di dalam jantung yang sama dimiliki oleh makhluk hidup pada badan yang sama. Dalam sloka-sloka Bhagavad Gita berikutnya, kita akan mengetahui bahwa Sri Krishna adalah sumber kedua hal tersebut. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi, Santi, Santi. Om.